Udah seminggu tuh Ustaz, aja nggak enak. Ini berapa? Udah, ini tempatin saja, yang penting urus, pokoknya jangan mikir apa namanya tuh bayar, pokoknya listrik semua udah dibayar. Halo, Assalamualaikum. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh Allah. Ustaz. Boleh diperkenalkan namanya kepada teman-teman yang menyaksikan ini? Oh iya, perkenalkan nama saya Imam Muslim. Di mana Eh, tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Cibitung Ustaz, Provinsi? Provinsi Jawa Barat. Oke, Mas, namanya Imam Muslim ya? Betul, nama panjangnya Sidik Imam Muslim. Mas Imam Muslim tunanetra atau apa sih? Beneran tunanetra atau gimana? Iya, betul. Itu Ustaz. memang dari lahir atau sudah lama atau baru-baru ini? Oh, enggak dari lahir sih, sekitar adalah kurang lebih 10 tahun yang lalu Ustaz. Oh, 10 tahun yang lalu. Jadi awal mula bisa melihat video saya itu bagaimana? Kan tunanetra nggak bisa lihat, kok bisa tahu video saya? Dari ini kan Ustaz, kalau ini di Android kan ada namanya aplikasi Talkback gitu. Di situ Talkbank? khusus Talkback ya, khusus untuk tunanetra aplikasinya tuh. Oh gitu. Jadi cara penggunaannya tuh gimana tuh? Caranya ya nanti kita didengarkan. Contohnya waktu itu ya, kan lagi iseng-iseng cari di YouTube gitu. Yang muncul pas ketik sholawat Ustadz, gitu. Ustadz Mukhlis Marsal kan di sini. Oh, dia bersuara gitu ya? Betul, gitu. Nanti kita misalnya kita cari sholawat, kita tinggal ini aja audio sholawat, nanti diketikkan secara otomatis sama mesinnya Ustadz. Oke, udah gitu nanti dia jawabnya bagaimana kita tahu Iya, ini channel siapa, sama. channel siapa? Dia bersuara juga. Oh, iya, nanti dibacakan Ustadz. Oh, begitu. Talkback. Oke, udah berapa lama melihat video saya awal mulanya? Itu sekitar setahun Ustadz. Udah setahun lalu Makanya ya, tahun video-video ya 2019. betul, udah tau lah testimoni-testimoni, makanya kok banyak testimoni ngamalin sih udah lama, cuman kan untuk memperdalam sholawat ya alhamdulillah wasilahnya dari channel Ustadz, makanya Begitu. termotivasi ya Ustadz. Jadi waktu itu sebelum mengamalkan salawat hidupannya masih susah-susah ya gitu ya. Wah, bukan susah lagi Ustadz, ngalamin apa namanya tuh, minum air keran pernah Ustadz gitu. Maksudnya air nggak makan sama sekali, cuma air keran aja. Iya, sampai buka puasa aja pernah Berapa ngalamin. lama itu? Berapa hari? Itu sekitar seminggu sih Ustadz. Seminggu nggak makan? Iya, cuman itu aja sih. Kebetulan kan lagi puasa gitu. Iya Ramadan kan? gitu. Bulan Ramadan itu. Iya, Kalau bulan Ramadan biasanya kan banyak makanan di masjid. Buka puasa di masjid juga ada. iya, kebetulan kalau waktu itu saya nggak sholat berjamaah di masjid, kebetulan kan sambil berjualan juga Ustadz gitu kan. Tapi jualan nggak laku juga waktu itu, emang lagi diuji Ustadz gitu. Oh begitu. Waktu itu apa lapar-laparnya itu ya? Iya, Apa nggak kepikiran maksudnya mau pinjam uang, mau gimana gitu, nggak kepikiran? ya malu aja Ustadz untuk pinjam-pinjam seperti itu gitu ya. Oh Udahlah, begitu. Bismillah aja gitu. Pernah kan ke tetangga kan kita pinjam, ada yang beli, giliran barangnya nggak ada, nggak dikasih. Oh gitu. Udahlah, kita ini aja tawakal gitu Ustaz. Dan berapa lama kesulitan itu dirasakan? Sampai bertahun-tahun atau gimana? Kalau untuk makanan sih paling sekitar 1-2 bulan, tapi untuk itu Ustaz ya seperti biasalah gitu. Oke, nah setelah seminggu, tadi kan pernah seminggu lamanya itu cuma makan minum air aja. Itu setelah itu bagaimana pertolongan Allah yang datang? Ya waktu itu pertolongan ya harus bisa betul-betul berubahnya Ustaz, makanya cari solusi gitu ya dengan berbagai macam. Tapi ketika kita mohon sama
ya orang lah gitu Ustaz ya, dalam arti bukan di sini kita minta ya ikhtiar, tapi banyak yang menyesatkan gitu. Harus syaratnya harus ini harus itu kan, saya nggak mau Ustaz gitu ya. Oke, nah kemudian sejak awal pertama melihat video saya itu langsung diamalkan atau bagaimana? Nah pas begitu lihat channel Ustaz kan banyak tuh gitu ya, nah pas begitu mengamalkan gitu, langsung diamalkan aja Ustaz gitu. Langsung Iya. diamalkan, oh saya pengen Berapa ada. banyak waktu itu bersalawat satu hari setelah nonton video itu? Ya perlahan Ustaz, 1.000 gitu ya, terus naik lagi 5.000, udah mentok sampai 15.000. Nah setelah 15.000 saya pengen istiqomah gitu Ustaz ya. Oke, itu sholat apa ya? Sholat Jibril? Sholawat Jibril Ustaz. Oke. Nah, kemudian setelah berapa lama mengamalkan salawat itu, lalu pertolongan Allah mulai dirasakan? Wah sangat banyak sekali Ustaz, itu paling sekitar semingguan Ustaz. Seminggu. Nah, pertolongan pertama yang dirasakan seperti apa seminggu itu? Setelah seminggu itu yang ngamalin gitu, tiba-tiba ada yang bayar utang, yang teman udah lama minjem utang, tiba-tiba saya katanya di ATM utang udah dibayar. Waktu itu kan utangnya cuma 1 juta Ustaz gitu ya. Setelah itu bayarnya 3 kali lipat, 3 juta 3 lah, juta. nggak salah. Ya itu ya nggak Mas Muslim salah. bisa ya ngambil ATM kan nggak kelihatan, nggak bisa lihat gimana caranya? Kalau ngambil kan nyuruh Ustaz, tapi untuk ngecek misalnya di BRI kan betul saya pakai SMS banking itu bisa Ustaz. Oh, SMS nanti dia dibacakan sama dia gitu ya? Betul Ustaz. Oke. Nah, Kalau apalagi setelah itu ada lagi yang lain pertolongan? nah, ada yang sangat bikin terharu yang untuk yang sekarang ini Nah, Ustaz, iya ya. gitu ya. Saya maunya coba saya diceritakan dulu testimoni apa keajaiban salawat yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan, yang paling dahsyat, coba diceritakan. Apa selama ini? Sampai detik ini mungkin berasa mimpi Ustaz. Kenapa gitu? Setelah yang mengamalkan lah kurang lebih nggak nyampe 1,5 bulan dengan penuh keyakinan gitu ya, bahwa tidak ada yang maha penolong selain Allah, dan sholawat yang maha dahsyat Ustaz, sholawat Jibril ini. Jadi ceritanya begini Ustaz, emang dari dulu kan pernah ketika belajar menghafal Al-Quran gitu punya cita-cita, cuman kata almarhum nanti ya katanya gitu, di usia 38, 39, 40 insya Allah akan ada keajaiban gitu. Ya waktu itu nggak berpikir dengan sholawat ini Ustaz gitu ya. Mau saya amalkan itu 10.000 Ustaz, istiqomah gitu, istiqomah pokoknya jangan kurang dari 10.000. Itu udah pesan almarhum sejak lama itu, amalkan sholat 10.000. Udah lama Ustaz, udah lama banget. Tapi kenapa kok nggak diamalkan langsung waktu itu? Enggak, waktu itu maksudnya akan ada keajaiban, tapi nggak nyebutin keajaibannya itu dari sholawat atau dari apa gitu. Oh, tapi beliau sudah nyuruh salawat sejak lama? Enggak, pasti akan ada keajaiban gitu kata almarhum itu. Almarhum ayah ya? Enggak, ini kiai waktu di pondok pesantren. Kenapa dia bisa tahu ya, aneh juga ya. Masalah iya itu dia Ustaz. Nah, Oke, terus gimana lanjut ceritanya? dibacakan 10.000 terus baru juga 3 hari mengamalkan Ustaz, tiba-tiba ya ada yang ngasih kabar gitu ya, yang pernah itu ya udah lama nggak ketemu ngasih kabar. Ngasih kabar apa? Ya pengen ketemu katanya gitu kan. Itu Emang siapa mau tuh? apa? Teman siapa? Teman lama? Iya teman tapi teman sepintas gitu Ustaz. Pengen ketemu katanya. Oh ya udah kalau mau ketemu. Tentang Emang ada rumah. apa katanya? Ada. Katanya mau ini katanya ya, mau lagi cari kontrakan katanya gitu Ustaz ya. Oh, dianya mau cari kontrakan. Enggak, sayanya gitu kan. Karena waktu itu pernah cerita pengen apa namanya itu, pengen buka klinik terapi Ustaz gitu. Lah, dia itu pengen ketemu sama Mas Muslim untuk apa? Tujuannya apa? Iya, dia pengen. Waktu itu kan pernah cerita, tapi udah ini sih, emang kan punya cita-cita pengen buka klinik gitu Ustaz. Klinik terapi gitu kan. Ya. Tapi udah lama itu. Tapi udah lama nggak telepon, nggak chat gitu, tiba-tiba nanyain, telepon Ustaz gitu. Terus akhirnya ketemu.
Ya, alhamdulillah ketemu. Terus apa yang terjadi setelah bertemu? Nah pas begitu ketemu, ya ceritanya tujuannya itu mau cari kontrakan Ustaz. Dia aja Nah yang mau katanya dia yang mau cari kontrakan. mau cari kontrakan buat saya gitu. Udah Oh. nih di sini katanya kontrak lah, sekitar 500.000 katanya. Udahlah, namanya juga kita baru merintis Ustaz ya gitu. Nah setelah itu pulang tuh, dan kebetulan waktu itu kan ya kemarin-kemarin itulah gitu, kurang lebih sebulanan lah Ustaz gitu. Sama kan saya bawa saudara juga, asisten lah bisa disebutin gitu, Ustaz. Jadi rumah kontrakannya bisa ketemu setelah sebulan berikutnya. Ya, Oh, enggak maksudnya gini, waktu itu kan temen ngajakin cari kontrakan tuh gitu kan. Nah akhirnya saya tinggal di situ tuh di kontrakan itu. ya. Nah setelah itu karena kontrakannya itu belum beres gitu Ustaz, Belum beres apanya? iya rumahnya gitu ya, Belum- kepaksa ya Masih tidur jelek, tuh cuman, belum layak ditempati gitu maksudnya. ya masih jelek gitu kan. Hanya ya tinggal di situ semalaman. Pas semalaman udah aja nggak bisa tidur kan karena belum ada air, belum ada inilah di toiletnya itu gitu. Kayaknya ke masjid, daripada ini kan pengen buang air kecil di sini nggak mungkin, ke masjid. Dan di masjid bisa malam-malam tuh sholawat kurang lebih lah, nggak banyak, paling sekitar 100-300 lah, jam 3 tuh sholat saya di situ, sholat ya tahajud gitu ya, di situ tahajud udah sholawat 300. Pas besoknya Ustadz betul-betul dikasih keajaiban yang maha dahsyat itu. Apa tuh? Tiba-tiba ada orang yang nggak kenal, mungkin kalau kenal sih bisa disebutin itu masuk di akal gitu kan. Mas emang lagi cari apa? Enggak, lagi cari kontrakan. Oh katanya ada tuh katanya di sini. Akhirnya dianterin Ustaz, dianterin. Nah, ceritanya dibawa lah ke rumah tuh kan. Terus? Pas besoknya itu, akhirnya ternyata, wah besar Ustaz. Rumahnya itu kan besar lah. Mahal, biaya Kamar. kontraknya berapa? Wah lumayan lah, kalau ini sih sekitar 1,5 Per lebih bulan? gitu. Per bulan? Iya. Terus? Pokoknya kalau dihitungkannya itu rumahnya itu kata tetangga sini sih, kalau udah ini sih sekitar 700 jutaan lah Ustaz. Kalau dijual harganya? Iya gitu, 300. Ini kan Oke. kamar 2 besar lah gitu, kamar mandi 2, ruang Terus tamu, gimana? ruang tengah. Mas yang bayar Akhirnya- sendiri atau dibayarin atau bagaimana? Ya udah gitu, udah katanya coba aja dulu katanya, kan seminggu kan. Ya udah seminggu tuh Ustaz, aja nggak enak, ini berapa, udah ini tempatin saja, yang penting urus, pokoknya jangan mikir apa namanya itu bayar, pokoknya listrik semua udah dibayar, dan kalau butuh apapun kebutuhan untuk terapi saya yang tanggung jawab. Jadi alat semua saya dikasih, alat tensi dikasih, pokoknya untuk terapi lah, untuk alat bekam gitu Sama ya. orang yang tidak dikenal tadi? Iya. Nah, Mas pernah Nah. nanya nggak, kenapa sih Mas nggak kenal saya tapi kok baiknya begini? Nggak pernah nanya gitu? Iya. Pernah nanya nggak? Iya, saya nggak mau, saya pengen bayar. Udah Mas katanya, kalau Mas benar-benar ini, karena apa? Dalam waktu seminggu ini saya lagi nyari orang yang benar-benar pengen apa namanya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oh, dia bilang Sampai- begitu? Iya, sampai nggak bisa bicara apapun Ustaz. Di situ berasa mimpi Ustaz gitu ya. Nah udah gitu, kalau misalnya Masnya butuh misalnya ini motor pakai, ini kalau butuh mobil tinggal bilang aja. Jadi motornya dikasih di sini juga motor gitu ya. Oke. Semua peralatan pokoknya di rumah Udah itu ada. udah tinggal ini udah AC. Ya pokoknya udah. Terus selama berapa lama Mas dikasih tinggal di situ? Kata itu kan orangnya ada di Bali. Iya. Udah saya nggak mungkin balik lagi tinggalin, mau setahun 10 tahun silahkan, yang penting doakan saja biar saya tambah sukses. Ya saya doakan. Pas begitu itu Ustaz, pas itu kan malamnya saya bacain khusus gitu ya, sholawatnya untuk yang punya rumah gitu ya.
Ternyata yang punya rumah dikasih rezeki berkali lipat. Ternyata dari bisnisnya itu keuntungannya yang biasanya apa namanya tuh 10 juta 20 juta sehari, sampai punya penghasilan di waktu itu hampir, ya kalau biasa penghasilan 10 atau 20 juta, sampai ada yang itu tuh sampai setengah M tuh. Waktu itu ada yang ngasih orderan, langsung telepon. Ngasih kabar ke bapak, ke Mas Muslim. Iya, seperti itu. Oh, dia rajin juga transfer uang ya selama beberapa setiap bulan itu. Oh, enggak Ustaz. Oke. Cuman kan pernah cerita ya waktu saking senengnya mungkin Ustaz. Jadi Mas Muslim tinggal dengan siapa aja di situ? Di sini ada sama saudara Ustaz, karena kan di sini kan buka terapi gitu kan. Oh, ada semacam karyawannya juga di situ ya? Iya, ada. Nah, yang paling ini lagi ada pas besoknya ada keajaiban lagi Ustaz. Apa tuh? Keajaibannya itu ternyata ada orang sains gitu ya, yang insya Allah mohon doanya biar beliau menjadi mu'alaf gitu kan nggak masuk di akal Ustaz. Beliau itu kan mu'alaf tapi ngasih kaligrafi lafaz Allah gitu ya. Beliau udah masuk Islam belum? Belum. Ah, kan belum mu'alaf berarti kan? Iya, belum. Ya tapi udah ada ini soalnya ada kan niat, beliau itu stroke kan. Nah, minta diterapi. Dia ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Udah tua? Iya, sekitar 62 tahun. Oke, minta diterapi. Sakit apa dia? Stroke. Stroke, sebelah badannya nggak bisa bergerak begitu? Iya, yang kirinya. Oke, terus akhirnya bagaimana? Keajaibannya begini, itu kan yang nanganin dokter profesor profesional gitu ya, bahkan dari Hong Kong, dari Cina, Singapura gitu. Oke. Nah, dan dokter-dokter yang ya bayangkan aja untuk pengobatan beliau, cerita gitu ya, untuk ngobatin aja seminggu paling murahnya 70 juta seminggu. Paling murahnya. Dan alhamdulillah gitu, atas izin Allah setelah diterapi itu Ustaz, alhamdulillah perubahannya membaik. Rasanya kan tangan kirinya itu si dagingnya itu udah ke bawah gitu ya. Sekarang udah semakin membaik. Dan yang lebih ini lagi, peralatan yang dibutuhkan untuk terapi beliau ngasih gitu ya, malah ngasih untuk tensi lagi, untuk jantung. Padahal nggak bisa menggunakannya gitu kan. Saudara saya juga nggak bisa menggunakannya, tapi bismillah aja terus. Pokoknya peralatan yang dibutuhkan lah gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dulu kan sebelum tinggal di rumah itu kan, di rumah yang sebelumnya itu kan dikasih sama temennya itu ya. Halo. Iya, halo Ustaz. Iya kan, temannya sudah tahu Mas pindah ke situ. Kan dulu sudah, makanya sampai bengong. Bener ini atau gimana katanya. Ya. Iya, pas dibilang gitu bener atau enggak, mungkin kan nggak percaya Ustaz. Oke, Mas buka terapi Toto ya. Boleh dikasih tahu dong sama penonton ini itu alamannya di mana? Bagi teman-teman yang ingin berobat Toto dengan Mas ini, ya nanti bisa datang langsung ke alamat beliau. Beliau itu coba dijelaskan penyakit seperti apa yang bisa ditangani dan masalah biaya dan segala macam, dijelaskan sejelas-jelasnya. Baik Ustaz. Buat sahabat yang membutuhkan pengobatan ya, buat sahabat Mas Mukhalis Marsal, yang pertama jangan meragukan lagi dengan sholawat, karena saya wasilahnya kenal sama Ustadz Mukhalis Marsal nih. Alhamdulillah sampai detik ini berasa mimpi Ustadz. Mimpi apa tuh? Maksudnya mimpi gimana? Saya belum bisa ini berasa mimpinya itu kok Allah itu sangat baik sekali, padahal saya mengamalkannya baru 10.000 dan benar-benar ini. Jadi untuk sahabat yang membutuhkan pengobatannya, caranya tuh saya pakai metode ini sampai belepotan ya Ustaz, saking apanya. Nanti boleh saya share nomor WA-nya di layar ya, di layar YouTube saya ya. Oh boleh. Oke, nanti teman-teman nanti bisa langsung ke nomor WA-nya Mas Imam Muslim. Ini nomor WA-nya saya tunjukkan ya. Kemudian nanti boleh langsung alamatnya di mana Mas?
Alamatnya di perumahan Pesona Gading, Blok L3, nomor 52, RT gini. Pesona Gading, karena belum tahu ini sih. Heeh. Pesona Gading, Blok L3, RT nomor 52, RT 3, RW 17, Kota Cibitung, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat. Oke. Biasanya pasien-pasien yang penyakit-penyakit seperti apa yang Mas bisa tangani? Penyakit seperti apa? Coba jelaskan. Penyakitnya stroke, lumpuh, bahkan ya insya Allah ya yang dari lahir juga semacam yang lambung, yang jantung, terus diabetes, ya berbagai macam penyakit Ustaz. Insya Allah medis dan non medis. Medis dan non medis. Boleh dijelaskan sedikit sepintas tata cara pengobatannya seperti apa? Apakah pijat atau bagaimana? Enggak, Banyak orang yang tidak tahu totok itu seperti apa sih maksudnya gitu. totok ya, totok punggung Ustaz ya, karena dengan totok punggung itu banyak, contohnya begini, yang namanya Parkinson kan itu tidak bisa disembuhkan Ustaz ya, menurut ilmu kedokteran. Coba aja Ustaz cari di ini gitu ya, di Google. Nah, dengan totok punggung metodenya kita menotok gitu, sentral ini di punggung. Di situ pasti kalau ada misalnya yang ada penyakitnya itu ada penyumbatan. Dan yang lebih ininya, dengan totok punggung itu tidak ada efek sampingnya. Dan ingat, bukan pijit atau urut ya Ustaz ya. Jadi Ini ditotok, jadi penguraian dan penyumbatannya itu oke. diuraikan. Dulu Mas Muslim belajarnya dari mana sih, boleh tahu? Jujur aja, saya juga jadi bingung Ustaz gitu kan. Tapi kalau waktu itu yang nggak pernah itu belajar ruqyah gitu, ruqyah dan refleksi juga itu cuma sebatas untuk hilangin pusing gitu. Jadi kalau totok ini Tapi- belajarnya dari Allah kalau langsung totok- gitu, tiba-tiba Itu dia, tiba-tiba langsung bisa gitu. ya, saya juga nggak ngerti. Tapi pas saya cari-cari lah, ternyata ada juga kan orang yang bilang totok punggung. Tapi kalau totok punggung saya begini, setiap penotokan misalnya di jantung bukan diwajibkan saya, tapi udah jadi kebiasaan, sekali totok itu Ustaz harus bersalawat saya itu. Oh, pada saat Mas menotok orang, mengobati orang sambil bersalawat ya. Betul, jadi satu titik itu ini nggak kewajibannya, cuman udah naluri aja harus bersalawat. Tetap aja, jadi sambil contohnya begini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kadang sambil notok itu nggak berasa air mata ketika notok. Oh begitu. Ada kejadian yang sangat ini juga, logikanya begini, saya seorang tunanetra lah. Tapi pernah ada kemarin orang yang nggak bisa melihat, tapi lupa kemarin itu nggak sempat dimasukkan ke ini ya, di videokan gitu kan. Ada orang yang nggak bisa melihat, alhamdulillah atas izin Allah langsung bisa melihat Ustaz. Gitu. Iya. Oke. Apa lagi pertanyaan saya? Rata-rata perharinya banyak pasien yang datang ya atau gimana? Ya, untuk perharinya alhamdulillah barusan juga habis dari Tangerang, ada yang dari Jakarta. Oh begitu. Kita betul-betul ini sih sekitar, kalau ininya sekitar 9 orang, 10 orang. Ya kalau ini sih kalau nggak dibatasi Ustadz ya, mungkin Nggak ada istirahat kali ya? ya gitu. Jadi besoknya lagi bukannya kita ini, karena kita kan pengen memberikan terapinya itu yang terbaik gitu. Tapi udah ada yang sembuh total nggak yang pernah Mas tangani? Total sembuhnya sampai betul-betul sehat udah? Oh, alhamdulillah banyak Ustadz. Ada kemarin yang diabetes gitu Ustadz ya, diabetes yang udah benar-benar kesana ke sini, alhamdulillah. Yang jantung, bahkan ada yang epilepsi Ustadz, seminggu itu bisa 3 kali 4 kali kejang-kejangnya itu kan. Kalau epilepsi itu ininya itu efeknya itu kan kejang-kejang ya, padahal kan itu ada kekurangan oksigen untuk ke otak. Itu dari kelas 1 SD sampai usia 22 tahun itu penotokannya, karena itu udah lama ya Ustaz.
sekitar 15 tahun ya, kurang lebih lah penontokannya itu 5-6 kali penontokan karena udah komplikasi Ustaz, Oke. jantung, epilepsi dan Kalau untuk masalah tarifnya sendiri bagaimana Mas tarif? nah kalau untuk tarif kita tidak menentukan berapa seikhlasnya, sekalipun gitu. tidak bayar ridholillahi ta'ala. Iya ya. Oke. Eh, Coba ada lagi keajaiban yang lain yang ingin diceritakan nggak? Ini keajaiban yang ini, tapi ini ya Ustaz, ada gitu. Jadi kalau keajaiban untuk ini sih sementara dulu, soalnya apa ya, takut. Soalnya sih masih tahap proses Ustaz gitu. Oh, belum masih, tapi udah kelihatan celah-celahnya tapi belum Iya. bisa memastikan atau kejadian Iya. anu ya gitu ya. Iya, takutnya kan udah diceritain, kalau belum ngomong terjadi Oke. nggak mau Ustaz. Nah, teman-teman ingin tahu kan Pak Mas, ini Imam Muslim kan punya channel YouTube sendiri ya. Nama channelnya apa ya? Nama channelnya Ashabul Kahfi Oh ya, Ustaz. nanti saya Cari screenshot, aja. saya lihatkan di Iya. layar ya, teman-teman ya. Kalau susah ya Ashabul Kahfi, totok sarap dan doa. Iya. Channelnya ada di sini. Nanti di YouTube-nya dikasih tahu juga dong alamatnya di mana biar orang-orang nggak bingung ketika melihat Suka channel ini. dikasih tahu Ustaz di itunya apa? Di deskripsinya, mungkin orang kadang-kadang Oh, ini dia nggak baca deskripsinya. ya. Iya. Oke. Jadi saya Di-subscribe tampilkan ya, di Ustaz. layar. Saya tampilkan Iya, di layar di-subscribe. screenshotnya. Jangan lupa teman-teman di subscribe untuk Iya. membantu juga agar mana tahu banyak orang yang bisa tertolong dengan bisa berobat ke Mas Imam ini begitu ya. Boleh Ustaz, saya mau mendoakan buat yang subscribe saya sama subscribe Ustaz. Oh ya, silakan. Buat sahabat-sahabat ya yang udah subscribe channelnya Ustadz Muhlis Marsal dan channel saya, semoga Allah panjangkan umurnya, Amin ya Allah. Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Amin ya Allah. Yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang Amin. layak, yang tidak capek. Amin ya Allah. Dan yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Dan jangan lupa buat sahabat, jangan ragukan sholawat. Sholawat itu sangatlah mudah dan tidak akan ditolak. Ini saya sampai jujur aja Ustadz, kalau dengar suara Ustadz gitu ya, jadi ingat ketika waktu itu susah gitu ya. Maksudnya dengan suara saya kapan nih? Waktu melihat video-video saya. Iya, waktu lagi cari-cari, saya mohon sama Allah, tiba-tiba yang muncul kan Ustadz. Saya cari channel-channel yang lain gitu. Yang muncul lagi Ustadz. Saya sampai istikharah Ustadz. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Mungkin saya nggak bisa apa-apa lagi, tapi mohon Ustadz. Ya, tahu-tahu yang muncul lagi channel Ustadz. Lucu ya. Iya, kalau dipikir pakai logika Ustadz nggak bakalan masuk, betul. Gitu. Kenapa coba yang muncul saya terus gitu? Saya yakin sih karena Ustadz ini subhanallah luar biasa ya, banyak orang-orang yang kehilangan arah gitu. Akhirnya dengan wasilahnya channel Ustadz banyak juga yang berhasil. Ya buktinya kan kita berbicara bukti dan testimoni Ustadznya. Iya. Oke, terima kasih Mas Imam Muslim sudah bersedia untuk memberikan testimoninya pada kesempatan ini. Sama-sama Ustadz. Ya. Mohon maaf Ustadz ya bila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk sahabat dan untuk Ustadz. Ya. Juga. Oke, terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah tadi kisah dari Mas Imam Muslim ya, seorang tunanetra yang tidak bisa melihat. Kemudian Allah berikan keistimewaan, beliau ini punya keahlian pengobatan totok. Dan alhamdulillah dengan keberkahan salawat hidupnya berubah drastis. Yang awalnya nggak susah cari makan, yang awalnya nggak punya tempat tinggal, tapi Allah berikan tinggal di tempat yang sangat layak, gratis, listrik gratis, air gratis, semua serba gratis. Semua peralatan perlengkapan dipenuhi. Ya itulah, kalau orang yang ahli selawat itu tidak ada yang hidupnya susah, tidak ada yang hidupnya melarat, semuanya Allah mudahkan. Maka teman-teman, ayo kita banyak-banyak bersalawat agar kehidupan kita dimudahkan Allah SWT, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di alam akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.